Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Nah, pada hari ini saya akan coba praktek membuat ekoenzim. Kalau sebelumnya kita sudah menerangkan tentang apa itu ekoenzim, bagaimana cara pembuatannya. Nah, sekarang kita langsung praktek pembuatan ekoenzim. Nah, hari ini saya belanja harian. Nah, ini dari bahan-bahan dapur saya ini saya hasilkan sisa bahan yang tidak bisa saya manfaatkan lagi. Nah, seperti ini: kulit jeruk nipis, nanas, kulit timun, wortel, kulit-kulit bawang, tangkai cabai. Ini ada kulit petai juga. Nah, kulit pepaya, nanas. Nah, semua bahan-bahan ini pada umumnya kita buang ke tong sampah, lalu oleh petugas diambil dan akhirnya bermuara ke TPA atau ke TPS liar yang ada di sekitar kita yang berakibat pada kerusakan dan pencemaran lingkungan. Nah, untuk saat ini bahan-bahan sisa organik ini akan kita manfaatkan menjadi ekoenzim. Nah, untuk pembuatan ekoenzim ini kita hanya cukup menyiapkan 3 bahan. Pertama adalah ini molase atau gula enau atau gula tebu, bisa juga madu, sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme. Yang kedua adalah sisa dapur, sisa bahan organik dapur, dan yang ketiga adalah air. Nah, adapun takaran untuk pembuatan ini adalah 1 bagian molase, 3 bagian adalah sisa bahan organik dapur, dan 10 bagian adalah air. Dari hasil sisa organik dapur saya hari ini ada sekitar 900 gram. Nah, ini nanasnya masih besar-besar. Ini saya dapatkan waktu saya membeli nanas. Nah, pada orang yang menjual tersebut ada nanas reject, lalu saya minta dan selalu saya potong. Ini masih bagus. Yang udah busuknya saya buang. Nah, semua bahan-bahan ini akan kita olah menjadi ekoenzim. Nah, pertama kita siapkan air sebanyak 3 liter. Oh ya, ini karena bahan organik saya ini ada 900 gram yang mewakili 3 bagian dari untuk membuat ekoenzim, maka 1 bagiannya adalah sebanyak 300 gram molase dan 3 liter air. Nah, pertama kita siapkan air ini udah sebanyak 3 liter. Lalu kita tambahkan molase atau gula enau, bisa juga tebu atau juga madu. Nah, ini kita aduk perlahan sampai rata. Ini kental sekali ya. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah ini tercampur rata, lalu kita masukkan sisa bahan organik kita tadi. Ini nanti hasilnya akan wangi sekali karena ada jeruk nipis, ada nanas, ada pepaya, walaupun nanti ada kulit bawang dan kulit petai. Nah, ini kebetulan kecil. Nah, kulit pepayanya udah saya potong-potong lebih kecil, juga nanasnya. Nah, ini kebetulan ada juga pare yang udah layu busuk, nggak bisa digunakan lagi, saya masukkan juga. Kemudian ada, nah ini kebetulan ada pepaya tadi kan, ada bijinya sedikit ya, saya campurkan saja. Ini ada juga pisang yang ada bagian busuknya. Nah, ini kita masukkan semua. Nah, oh, ternyata ini penuh sekali. Wah, berarti nggak cukup nih, harus kita kurangkan. Semua bahan organiknya ternyata volumenya hampir memenuhi tempat. Sedangkan untuk proses fermentasi ini kita harus meninggalkan ruang sebesar 20%-nya.
Maka dengan kondisi seperti ini kita harus memindahkan ekoenzim kita ini ke wadah yang lebih besar. Nah, saya pikir tadi 5 liter, ternyata ini 5 liter cat, bukan 5 liter air. Akan berbeda volumenya. Oke. Beratnya. Nah, saya pindahkan ke sini. Ini wadah yang lebih besar. Nah, kita pindahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan kondisi seperti ini akan ada ruang, ya, sehingga untuk proses fermentasi gas yang terbentuk itu akan lebih aman, tidak menghindari terjadinya ledakan nantinya, karena ada cukup ruang untuk udara dari proses ekoenzim ini. Oke, nah setelah ini selesai, ini kita tutup, lalu tutup. Karena proses ekoenzim ini memakan waktu selama 3 bulan. Proses ini setelah kita tutup, proses pembuatan ekoenzim ini akan memakan waktu 3 bulan. Maka kita perlu memberi label pada wadah ini yang berisi informasi, minimal informasi tentang ini adalah tanggal pembuatan, kemudian tanggal panen. Ini misalnya kita buat ini tanggal 26 hari ini ya, 26 Juli tahun 2020, maka panennya minimal paling cepat nanti tanggal 26 bulan 10 2020. Nah, di sini juga saya sebutkan bahan-bahannya. Ini adalah 300 gram molase, 900 gram sisa bahan organik dapur, dan 3 liter air. Nah, setelah ini kita simpan di ruangan dengan sirkulasi yang baik, dan setiap 1 minggu bisa kita buka dan kita aduk untuk mengeluarkan gas-gas yang terbentuknya. Kemudian setelah seminggu kita lakukan sampai umur 3 sebulan. Setelah itu ekoenzim kita biarkan sampai siap panen 2 bulan kemudiannya. Jadi 3 bulan dari awal kita membuatnya. Oke. Nah, itu untuk ekoenzim dengan wadah yang seperti ini. Nah, seandainya kita menggunakan ekoenzim dengan memanfaatkan botol dengan mulut botol yang sempit seperti ini, maka sebelum kita tutup, ini perlu saya buka dulu ya. Ini ekoenzim yang kita buat. Nah, perlu kita tutup dengan plastik bening, lalu kita ikat lagi. Nah, lalu kita di bagian permukaannya kita kasih buat lubang dengan peniti, nah agak berapa lubang. Lalu setelah itu baru kita tutup dengan tutup botol. Ini tidak perlu rapat, cukup secukupnya saja. Nah, longgar. Mengapa ini kita lakukan? Karena dalam proses pembuatan ekoenzim ini terjadi proses fermentasi, di mana proses fermentasi ini akan menghasilkan gas yang ditandai ini seperti ini, ada gelembung-gelembung udara. Ini udah berapa hari saya buat ya. Ini waktu kalau baru pertama banyak sekali gelembung udaranya dan kemudian botol memadat. Nah, jika ini tidak kita buat dengan plastik ini, maka botol nanti akan memadat. Dan seandainya kita lupa membukanya, bisa-bisa botol itu akan meledak, saking besarnya dan meledak. Nah, membuat itu kita bisa jadi ketakutan sendiri. Nah, dengan kita lapisi dengan plastik ini, lalu kita lubangi dengan peniti, lalu kita tutup, insya Allah tidak akan terjadi ledakan. Paling botolnya agak memadat, dan itu bisa kita buka. Nih contoh ini botolnya tidak padat. Nah, kalau seandainya padat kita buka ini, lalu kita keluarkan ini. Jadi kita kembali normal plastiknya. Ini kita lakukan. Nah, setelah ini selesai kita simpan. Ekoenzim yang saya dalam masih proses pembuatan. Ini adalah ekoenzim saya yang saya buat tanggal 27 Juni 2020, dan insya Allah akan panen nanti tanggal 27 September 2020.
karena proses pembuatan ekoenzim ini minimal 3 bulan. Lebih dari 3 bulan tidak masalah. Nah, di sini saya menggunakan, saya sebutkan nih bahannya ada 100 gram gula nau. Karena pada awal-awal ini saya belum punya molase, saya gunakan manfaatkan gula nau. Kemudian ada 300 gram kulit tanpa buah nanas dan air sumur 1000 gram atau 1 liter. Nah, ini kemudian ini juga yang sama, pada tanggal yang sama saya buat, tapi isi dengan bahan organiknya jambu biji merah. Ini dengan air sumur. Nah, ini juga nih, masih ada proses fermentasi nih, masih ada. Nah, oke. Nah, dan ini murni memang hadiah dapur saya. Ini ada kulit-kulit semua, ada kulit pisang, ada kulit kunyit, daun kunyit, serai, jahe, semuanya, kulit bawang, ada jeruk nipis juga, nih ada jambu biji juga masih ada, nih kulit jipang, pokok semua bahan-bahan dapur saya masukkan ke sini dengan menggunakan 100 gram gula nau, 300 gram bahan organik dapur, dan 100 gram atau 1 liter air sumur. Nah, tahap proses pembuatan. Saya rasa ini yang bisa kita sampaikan. Dan mumpung ini hari Minggu, biasanya kita belanja untuk prepare 1 minggu ke depan, dan pasti kita menghasilkan bahan-bahan sisa-sisa bahan organik yang sangat banyak. Ayo sahabat bumi, kita buat ekoenzim untuk menyelamatkan bumi kita yang cuma satu ini dari kerusakan dan pencemaran lingkungan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.